Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan psikoanalisis yang dibawakan oleh Erik Erikson. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salfatin Ahmad. Saya Muhammad Fadil Wicaksono. Saya Satrio Dilaris. Saya Mariza Ramadhani Subono. Saya Salsabila. Erik Erikson merupakan seorang ahli psikolog ternama yang terkenal dengan teori 8 tahap perkembangan manusia. Ia juga merupakan murid dari Sigmund Freud dan mengembangkan teori-teori yang dianut oleh gurunya. Teori Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Seperti Sigmund Freud, ia percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan dan mengklasifikasikannya dari awal sampai akhir kehidupan. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego yang berkembang dan selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi yang didapatkan dari interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga meneliti akibat yang dihasilkan oleh pengalaman-pengalaman usia dini terhadap masa-masa berikutnya. Akan tetapi ia melangkah lebih jauh dari penyelidikan perubahan kualitatif yang terjadi selama pertengahan umur dan tahun-tahun akhir kehidupan. Bagi Erikson, dinamika kepribadian selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Ia memberi jiwa baru ke dalam teori psikoanalisis dengan memberi perhatian yang lebih kepada ego. Menurutnya, ego berkembang melalui respon terhadap kekuatan dalam dan kekuatan lingkungan sosial. Ego bersifat adaptif dan kreatif, berjuang aktif, membantu diri menangani dunianya. Erikson masih mengakui adanya kualitas dan inisiatif sebagai bentuk dasar pada tahap awal. Namun hal itu hanya bisa berkembang melalui pengalaman sosial dan lingkungan. Dia juga mengakui sifat rentan ego, defense yang irasional, dan dampak lingkungan yang membatasi dan tidak peduli terhadap individu. Dia memandang lingkungan bukan semata-mata menghambat dan menghukum, tetapi juga mendorong dan membantu individu. Ego yang sempurna, Erikson memiliki 3 dimensi, yaitu faktualitas, universalitas, dan aktualitas. Menurut Erikson, ego sebagian bersifat tak sadar, mengorganisir dan mensintesa pengalaman sekarang dengan pengalaman diri masa lalu dan dengan diri pada masa yang akan datang. Dia menemukan 3 aspek ego yang saling berhubungan, yakni body ego, ego ideal, dan ego identity. Perbandingan tahapan Erik Erikson dengan Sigmund Freud. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Erikson adalah murid dari Freud sehingga Erikson adalah pengembang teori Freud dan mendasarkan konstruk teori psikososialnya dari psikoanalisis Freud. Beberapa aspek perbedaannya tersebut diantaranya adalah yang pertama, teori Erik Erikson lebih menonjolkan peran atau fungsi ego yang berhubungan dengan tingkah laku yang nyata, sedangkan Sigmund Freud menganggap bahwa peranan atau fungsi ide dan ketidaksadaran sangat penting. Yang kedua, menurut Erik Erikson, konflik yang timbul adalah antara ego dengan lingkungan sosial yang disebut sebagai konflik sosial. Sedangkan menurut Sigmund Freud, berbagai hambatan timbul dalam kehidupan psikisnya karena konflik internal, yaitu antara ide dan superego. Yang ketiga, Erik Erikson menempatkan titik tekan yang lebih besar pada dimensi sosialisasi, sedangkan Sigmund Freud menempatkan titik tekan yang lebih besar pada dimensi psikologi. Selanjutnya, psikoanalisis Erikson lebih menekankan pengaruh sosial dalam kepribadian. Menurut Erikson, perkembangan manusia meliputi 8 tahap yang melintasi rentang kehidupan. Setiap tahap melibatkan orisinalitas, dan Erikson menyebutkan sebagai krisis dalam kepribadian. Setiap tahap meminta keseimbangan dari tendensi positif dan berhubungan dengan yang negatif. Kualitas positif seharusnya dominan, tapi kualitas negatif juga dibutuhkan untuk perkembangan yang optimal. Misalnya pada tahapan basic trust versus mistrust menjelaskan bahwa individu butuh untuk mempercayai individu-individu lain. Namun individu juga membutuhkan untuk tidak mempercayai individu lain sebagai bentuk perlindungan diri dari bahaya. Teori Erikson menjadi penting karena menekankan pengaruh sosial dan budaya dari perkembangan manusia secara menyeluruh. Berikut ini adalah 8 tahapan perkembangan psikososial. Yang pertama, ada basic trust versus mistrust, yaitu di umur 12-18 bulan. Pada tahapan ini, bayi akan mengenal dunianya melalui kelima indera dan mulai membentuk kepercayaan dasar melalui kapasitas dengan tidur tenang, makan yang nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. Dengan kegiatan tersebut yang dilakukan secara konsisten, sang bayi akan mulai membentuk kepercayaan pada orang dewasa dan bergantung kepada mereka.
Yang kedua ada autonomy versus shame and doubt. Itu pada usia 12 sampai 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahapan kedua ini, sang anak akan mempelajari hal-hal baru yang berorientasi untuk mengendalikan dirinya sendiri, serta menerima kendali dari orang lain dalam lingkungannya. Selanjutnya yang ketiga ada initiative versus growth, yaitu pada usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak akan menunjuk dirinya dengan lebih baik dan seimbang. Rasa inisiatif yang dibantu dengan sifat otonomi pada anak bisa menciptakan niat untuk menyelesaikan tugas-tugas serta mencapai tujuan yang ditujukan. Selanjutnya yang keempat ada industry versus inferiority, yaitu pada umur 6 tahun sampai pubertas. Pada tahap ini, anak-anak harus bisa mengendalikan imajinasinya yang kaya dan harus menempuh pendidikan formal. Kekurangan dari tahap ini adalah anak bisa mengembangkan rasa rendah diri jika tidak berhasil menguasai tugas yang telah diberikan kepadanya. Yang kemudian, nomor 5, identity versus identity confusions. Tahap ini yang tadinya anak-anak sudah menginjak usia remaja, di mana mereka akan berusaha untuk menemukan identitas mereka dan siap untuk memenuhi peran yang tersedia di tengah masyarakat. Di masa ini juga, para remaja bisa merasakan penderitaan yang paling dalam dibandingkan dengan tahapan sebelumnya, karena adanya kekecauan identitas. Ini adalah masa di mana individu membuat rencana-rencana untuk karir. Yang keenam, intimacy versus isolations. Usia dewasa muda. Pada tahap ini, orang dewasa memiliki rasa untuk menyatukan identitasnya dengan orang lain. Dengan kata lain, para individu ingin mencari hubungan yang intim dan menjalin komitmen pada satu sama lain. Dengan adanya hubungan yang intim, maka muncul juga pengembangan seksualitas yang merupakan hasil dari hubungan timbal balik antar individu. Kekurangan dari tahap ini ialah isolasi, yaitu kecenderungan suatu individu untuk menjalin hubungan sosial dengan individu lain karena tidak mau melibatkan diri dalam keintiman. Yang ketujuh, generativity versus stagnation. Tahap ini bercirikan dengan rasa ingin untuk melihat hasil seperti ide atau keturunan. Tetapi apabila generativitas tidak dapat dipenuhi, maka kepribadian akan mundur atau terjadinya stagnation. Pada tahap ini juga rasa kepedulian akan meningkat, seperti rasa akan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, juga memberi ilmu dan pengetahuan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Yang terakhir, terdapat integrity versus despair. Tahap terakhir ini memfokuskan pada integritas. Integritas merupakan suatu kondisi di mana individu sudah dapat mengelola keberhasilan serta kegagalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kebalikan dari integritas di sini ialah despair atau rasa pasrah, di mana individu merasa bahwa kehidupan yang fana ini tidak memiliki arti. Ini berarti rasa ingin mati bagi mereka tinggi. Sekian presentasi dari kami mengenai psikoanalisis dari Erik Erikson. Kurang lebih yang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.